Di tempat makan malam, Haume memperkenalkan temannya yang jago masak. Mereka menghabiskan malamnya dengan bermain kartu. Dan Xiaonej mengatakan bahwa kemungkinan mereka bersaing dengan perusahaan Zenny. Lalu Haume sadar bahwa ada yang ngehack komputernya. Lalu mereka akan memanggil Xiaonej untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah mereka memanggil Xiaonej, mereka mengira bahwa perusahaannya Jenny yang melakukannya. Tetapi Xiaonej mengatakan bukan. Lalu Xiaonej menanamkan spyware di komputernya Haume. Jadi ketika dia meretas lagi, maka komputer Xiaonej akan mendapatkan peringatan atau notif. Lalu Xiaonej mendapatkan notif dan langsung chat si peretasnya. Dia mengatakan dia tidak akan mengganggu perusahaannya maupun Haume. Lalu, Xiaonej menggunakan laptop Haume untuk mendapatkan lokasi si peretas. Sementara itu, Haume mengulur waktu. Akhirnya, Xiaonej mendapatkan lokasinya. Lalu, tiba-tiba dia pergi, dan mereka tidak sempat melihat wajahnya. Xiaonej mengatakan bahwa lokasinya dekat dengan sekolahannya. Karena Haume pusing komputernya diretas, dia pun pergi makan. Lalu, dia bertemu temannya lagi yang bernama Kyo, dan Haume mengajak dia makan bareng. Karena Haume terlalu mabuk, dia tertidur. Sementara itu, Kyo mencari alamat rumahnya Haume, namun tidak ketemu. Singkat cerita, Haume bangun, dan dia tidur di restoran, tempat biasa Kyo tidur. Berpindah scene, Xiaonej ditelepon oleh hacker bernama Kyo yang meretas Haume. Lalu, Kyo menantang Xiaonej untuk mencari nomor HP-nya dalam waktu setengah jam. Setelah setengah jam, Kyo menelponnya dan mengatakan bahwa Xiaonej kalah karena telah melewati waktu setengah jam. Lalu, Xiaonej mengatakan dia berhasil menemukan nomornya hanya dalam waktu 5 menit. Xiaonej hanya sengaja tidak menelpon Kyo. Ternyata orang yang meretas komputernya Haume adalah temannya sendiri. Lalu, Kyo menantang Xiaonej untuk mengikuti kontes hacking WCTF dini hari nanti. Jika Kyo kalah, dia akan bekerja di kantornya Xiaonej tanpa dibayar, dan Xiaonej menyetujuinya. Keesokan harinya, Xiaonej mengatakan bahwa ada karyawan baru, dan dia akan datang tengah malam nanti. Lalu, Kyo datang, dan dia adalah pegawai barunya. Saat di kontes kemarin, Xiaonej menang dengan mendapatkan skor 6-9, sedangkan Kyo mendapatkan skor 6-8. Lalu, Haume yang akan mengurus Kyo karena mereka sudah lama berteman. Berpindah scene, di dalam game, Xiaonej dan Wewe menikahi kedua guardian beast-nya atau peliharaannya. Keesokan harinya, Wewe mengemas barang-barangnya dan mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan pergi ke Beijing lagi untuk magang. Dan dia akan tinggal di apartemennya Xiaoling temannya. Singkat cerita, Wewe telah sampai dan langsung pergi ke kantornya Xiaonej. Lalu, Xiaonej bertemu dengan Feng Zhong untuk membicarakan audio latar pada sebuah game yang sedang dibuatnya. Setelah itu, Wewe bertemu dengan Xiaonej. Karena Xiaonej ada tamu, dia meninggalkan Wewe. Lalu, Wewe kabur pulang. Keesokan harinya, Ersi menelpon Wewe, dan dia mengatakan bahwa dia akan ikut tinggal di rumah Xiaoling.
karena dia akan magang di perusahaannya Jenny. Lalu, Shionai menjemput Weiwei dan pergi ke kantor bersama-sama. Saat di depan kantor, Asuang datang. Lalu, dia pergi seperti ketakutan. Shionai mengatakan bahwa Asuang memiliki ginophobia. Dia takut terhadap wanita. Setelah di dalam kantor, Shionai meminta Bansan untuk menemani Weiwei berkeliling kantornya dan menjelaskannya kepada Weiwei. Lalu, Bansan memperkenalkan Kyo kepada Weiwei. Selanjutnya, Bansan memperkenalkan Asuang. Setelah itu, Bansan menyerahkan Weiwei kepada Asuang, dan Weiwei satu tim dengan Asuang. Lalu, Asuang memberikan pekerjaan kepada Weiwei. Saat di ruangannya Shionai, Haume mengatakan bahwa ada beberapa tipe ponsel yang tidak cocok dengan game buatannya. Dan Asuang memberikan Weiwei tugasnya untuk menelitinya. Singkat cerita, mereka pergi makan siang. Lalu, mereka membicarakan Asuang yang menganggap rendah wanita IT. Menurut Asuang, wanita hanya mengacaukan pekerjaannya saja. Dan Weiwei berniat mengubah pemikiran Asuang tentang wanita IT dengan cara menyelesaikan tugas yang diberikannya. Singkat cerita, Weiwei sampai di rumahnya. Lalu, dia mengetes satu-satu HP yang tidak cocok dengan gamenya dan menuliskan kekurangannya. Keesokan harinya, Weiwei memberi laporannya kepada Asuang, dan Asuang akan mengecek laporannya. Setelah mengecek laporannya, Asuang kagum dengan Weiwei. Berpindah scene, Weiwei pergi menjemput Ersi. Lalu, Weiwei mengantarkan Ersi ke rumah Xiaoling. Singkat cerita, mereka telah sampai rumah. Lalu, Ersi menelpon Chao Guang untuk membayar hutangnya karena kameranya yang rusak saat itu. Dan Chao Guang mengatakan alamat rumahnya dan meminta Ersi datang ke rumahnya. Berpindah scene, Weiwei diberikan pekerjaan oleh Asuang untuk menguji drop rate pada bos level terakhir dalam game ponselnya. Lalu, Weiwei bertanya apakah ada masalah pada laporan tadi. Dan Asuang menjawab tidak ada. Singkatnya, drop rate itu seperti seberapa besar mendapatkan item saat melawan monster atau bos. Singkat cerita, Ersi sampai di rumahnya Chao Guang. Karena Chao Guang akan pergi keluar kota, jadi Chao Guang memberikan pekerjaan Ersi untuk mengurus kucingnya. Lalu, Chao Guang menjelaskan apa saja yang Ersi kerjakan untuk mengurus kucingnya. Ersi berada di kantor Jenny dan berpas-pasan dengan Zhensu. Zhensu masih menganggap Ersi adalah Luwei Weiwei. Karena menurut para pegawainya Ersi ada koneksi atau hubungan dengan Zhensu, jadi Ersi diperlakukan baik dan tidak memberi Ersi pekerjaan tambahan. Asuang bertemu dengan seseorang, dan orang itu memberinya uang. Keesokan harinya, Shionai bertemu dengan Asuang dan mengajaknya bicara. Lalu, mereka membicarakan tentang fobianya Asuang. Lalu, Shionai berharap Weiwei bisa mengubah Asuang karena fobianya. Lalu, Asuang mengatakan Weiwei berbeda dengan wanita lain. Berpindah scene, saat di rumah, Ersi meminta Weiwei untuk menggunakan akunnya dan membereskan pelatihan menempa untuk mendapatkan pedang bagus saat memberikan hadiah, dan Weiwei membantunya. Lalu, Weiwei login gamenya dan melakukan latihan menempanya. Singkat cerita, Ersi pergi ke rumahnya Chao Guang untuk bekerja. Lalu, Chao Guang login gamenya dan melihat akun Ersi sedang online, karena Weiwei sedang memainkannya.
Lalu, Chao Guang bertanya apakah Exi sedang latihan menempa. Karena Wewe sedang memainkan akunnya Exi, dia hanya menjawab iya, dan mengatakan dia sedang sibuk. Lalu, pergi meninggalkan Chao Guang. Keesokan harinya, di kantornya Xiaonai, mereka sedang rapat. Lalu, Xiaonai mengatakan bahwa gamenya masih ada sedikit masalah pada kehalusan grafik pada saat bertarung dan jaringannya. Lalu, Haume yang akan mengerjakannya. Singkat cerita, Xiaonai dengan Wewe mencoba demo gamenya. Berpindah scene, Ersi membayar hutangnya kepada Chao Guang karena Wewe meminjami uang kepada Ersi. Singkat cerita, Wewe login gamenya dan mencarikan peliharaannya makanan. Saat di dalam game, Wewe bertemu dengan Nini dan Diemeng. Lalu, mereka pergi ke dungeon untuk melawan monster. Saat melawan monster, mereka kalah, karena Wewe dan Diemeng sudah lama tidak bermain, karena sibuk dengan pekerjaannya. Lalu, Diemeng pergi ke NPC untuk memperbaiki senjatanya. Sementara itu, Wewe dan Nini membicarakan guide-nya Diemeng, yang sekarang sudah tidak asik. Lalu, Diemeng kembali. Karena Diemeng sedang di Beijing juga, dia mengajak Wewe bertemu. Singkat cerita, Wewe dengan Diemeng bertemu. Diemeng mengatakan bahwa Marga Xiaoyu mengatakan Wewe jelek dan hode, tetapi Wewe membiarkannya. Lalu, mereka melanjutkan curhatnya. Lalu, Wewe dijemput Xiaonai dan mereka pergi untuk berenang. Akhirnya, mereka sampai di villa pamannya Xiaonai. Lalu, mereka ganti baju untuk berenang. Berpindah scene, Diemeng menelpon Zhang Bangzhu untuk makan malam. Dia adalah avatarnya Zhang Bangzhu di dunia nyata. Dan Zhang Bangzhu mengatakan bahwa dia sedang membantu anggota guild-nya melawan monster. Ternyata, Zhang Bangzhu sedang membantu Xiaoyu Qingqing. Lalu, tiba-tiba Diemeng masuk. Dan Diemeng mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Lu Weiwei. Dan mereka semua terkejut. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Yao Yao dan teman-temannya membicarakan Lu Weiwei. Karena kemarin Diemeng mengatakan bahwa Lu Weiwei cantik. Tapi menurut mereka jelek, karena mereka diberitahu Zensu. Tapi kenyataannya dia adalah Ersi, bukan Lu Weiwei. Lalu mereka meminta Xiaoyu Yao Yao berbicara dengan Zensu untuk membawanya ke perusahaannya. Singkat cerita, Yao Yao bertemu dengan Zensu, dan Zensu akan membawa Yao Yao dan teman-temannya ke perusahaannya. Yao Yao dan teman-temannya berada di perusahaan Zensu. Akhirnya, mereka bertemu Ersi yang menurutnya Lu Weiwei. Lalu, mereka mengerjainya. Singkat cerita, di dalam game, Zhang Bangzhu bersama para anggota guild-nya merencanakan sebuah pertemuan di dunia nyata. Dan Zhang Bangzhu meminta Diemeng untuk mengajak Lu Weiwei. Karena para anggota guild-nya penasaran dengan wajah Lu Weiwei.